Halo. Hai. Ini airport. Semua imigrasi. Oke. Nanti yuk. Seramai dan seviral. Ini aku nggak tahu guys, apakah tiap hari rame kayak gini, tapi yang pasti ini sampai di harganya beda. Jadi kalau yang antri di sini, ini yang non tunai. Nah yang di sana itu yang tunai, yang cash. Tunai, tunai. Mereka sampai bikin dua gitu. Ada dua kasir yang beda, saking ramainya. Dan ada beberapa orang memang masih suka belinya pakai cash. Terus kalau ke sebelah kiri, nah ini ada tempat makan guys. Jadi dia kayak bukan apa ya, kayak pujasera apa gitu. Ada beberapa jenis makanan gitu ya di sini. Nah ini gua mau cobain es krimnya yang namanya kon coklat. Kon coklat. Kita lihat seberapa ini kok. Dia agak Makanan jadi ya unik saya. Ya saya kayak ada asam-asam gitu. Oh. Jadi saya makan rasa apa tuh? buah. Gua kasih lihat. Saya makan rasa buah. Wow guys. Jangan terlalu dekat. Guys, kalau mau ke sini tuh Yang terkenal apa? Kacang hijau. sebenarnya di Jakarta juga ada Oh ya? Di mana? beberapa Oke, kita baru aja arrive di toko Rotigo. Rotigo namanya. Yap, kita mau cobain pokoknya beberapa spot makanan atau snack atau apapun yang katanya menjadi ciri khas makanan snack di Purwokerto. Ini adalah salah satu toko roti yang tua katanya. Rotigo. Roti legend katanya. Oke. Yuk, kita cobain sama-sama Rotigo. Mari. Wow, yang antri udah banyak, guys. Finally got it. Meskipun tidak semua dapat, kita cuma dapat beberapa. Dapat apa aja kita nya? Ini nih. Jadi ada banyak rotinya yang nggak ready, kayak abonnya yang terkenal abonnya habis. Tapi ini kata terkenal banget dan enak banget. Jadi ya udah next lah, atau besok atau kapan nanti balik lagi. Akhirnya sampai juga ke Rotigo, meskipun sayang beberapa rotinya udah nggak lengkap karena kita datangnya telat. Kita udah jam
setengah Dua ya tiga. tadi? Iya, tadi kita ngantri lumayan lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Untung ada beberapa yang kita suka. Memang nih Rotigo ini legend banget guys tempatnya, Ngantri. dan ngantrinya tuh ternyata dari jam setengah 11 sampai setengah 10 pagi gitu tadi kata orang-orang, dan itu ramai banget. Oke, sekarang our next destination, kita akan bawa espresso naik ke Mount Gunung Slamet. Iya, penginapan di daerah Gunung Slamet. Iya, Let's go, let's go. Oke, yuk jalan yuk. let's go. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Harus pakai momentum naik ke mana, Gunung Slamet, pakai momentum selalu, jangan sampai hilang momentum. Jalanannya gila, naiknya parah banget, lebih ekstrim dari Lembang atau Puncak sih pastinya, tapi belum seberat Dieng. Dia yang lebih gila lagi. Ini kan salah gua, mesti oper 1 dan 1 RPM nya gak boleh tinggi banget guys.
Oke, akhirnya kita sampai dengan selamat di Mount Slamet. Selamat sampai di Gunung Slamet. Ayo kita langsung Baru nyampe Serang guys. check in. Oke, ini dia. Cuacanya memang dingin banget. Ini kita masih jam berapa? Jam 4 kurang 15, masih 3:45. Cuman cuacanya dingin banget, topi gue jatuh pasti. Oke guys, ada tomat. Thanks God. Akhirnya kita sampai dengan selamat deh. Bersama si Suzuki Espresso, aka si tomat. Kita sampai sejauh ini. Itu gunungnya lagi berkabut banget. Oh iya, gue lupa. Kita nginep di sini. The Mount Slamet Glamping Cafe and Serang. Ya, ini di Serang. Bercanda guys. Asik, tiba dengan selamat akhirnya. Good job. Masih sepi guys, tidak ada orang. Kita explore lebih dalam. Kita check in dulu. Let's go. Oke, kita mau check in. Nih, Mas yang nganterin. Mas siapa mas namanya mas? Mas Ade. Mas Ade. Ini baru pertama kali nih kita ke Jawa Tengah. Terus kita langsung ke dataran tingginya. It's amazing. Semua udah rapat, say? Udah sayang. Oke, let's go. Ya, kita jalan dulu ya, guys. Oke, wah mau lihat tuh pemandangannya. Itu ketutup, Gunung Slametnya ketutup. Ada Slamet, ada Sindoro. Mesti ke Baturaden, arah ke Baturaden. Bisa lah sini. Dari sini nanti lihatnya. Halo. Hai guys. Hai Bilang guys. Hai guys. Cakep banget sayang. Aduh, Hai, guys. bener kan sesuai dugaan. Berkabut guys. Di kafe ini tuh yang lain. Oh di situ. Mas hati-hati jangan lari. Jangan lari. Pelan-pelan. Begini dong. Wow. Wow. Landscape-nya cakep banget emang. Sumpah. Oh my god, landscape-nya. Landscape-nya cakep banget guys. Nah ini kalau bawa hoverboard, gue bisa lewat sini nih. Gila lu. Sampai bawah. Langsung di Langsung wassalam. My god, cantik banget. Oh my god, cantiknya. Wow. Hai, kamu happy nggak? Gimana happy? Happy? Happy. Happy, happy, dance, dance. Cakep gak boy tempatnya? Kita tidur di sini guys, tapi kita yang ada kamar mandi di dalam. Jadi dia ada dua tipe. Apa saya? Tipe kita apa? Glamping apa? Nah yang ini tipe ini itu kamar mandinya sharing, jadi di luar kamar mandinya. Nah kita punya ini yang buat keluarganya sampai 4 kalau nggak salah. Kita dapat yang langsung ke arah sana. Ah itu dia. Welcome to Gunung Slamet. Akhirnya kita selamat sampai di Gunung Slamet. Itu dia. Oke, kita lihat tempat kita yuk. Awas hati-hati ya. Ini rada steep. Bisa? Di sini ya say? Ini bukan sih? Turun apa? Oh, Sebelah sini. oh langsung dapat di sini ya. Selamat istirahat. Thank you Pak Ade. Terima kasih. Oke, nanti saya masukin di YouTube ya. Siap. Terima kasih Pak. Thank you ya. Gini monggo. Ini guys kamar kita guys. Wow, lucu banget. Yeay, kita selamat sampai. Hai. Hai. Sampai di selamat. Selamat.
Jadi kalau pagi bangun, nah sayang tuh, itu tuh nih sayang. Ini gunung selamat ya say. Nih, lihat dari sini. Tuh, sebenarnya ini bisa kelihatan nih gunungnya. Oh my god. Sayang nih lagi berkabut, benar sesuai dugaan gua. Cuaca memang sometimes emang nggak bisa diprediksi. Ya semau-mau dia. Sedikit set. Oh my god, Nia. Oke, ya kita lihat Nia. Wow, ini kamarnya. Ya. Ini kamarnya romantis banget. Aduh, kita bertiga deh pokoknya. Kalau weekend itu kenanya 700. Gimana? Kalau weekend itu kenanya 700. Oke. Kayaknya kalau hari biasa sekitar 500-an ya. Iya, begini. Ini bisa dibuka nggak sih dua-duanya? Nah, kita ada kamar mandi di dalam, teman-teman. Ini guys, ada kamar mandi di dalam, jadi enak, privacy enggak. Ini apa adanya lah ya. Yang penting tidurnya nyaman. Tempatnya lucu. Ikan? Mana ikan? Oke, kita mau unpacking dulu deh. Dadah. Bye guys, bilang dadah dulu boy. Levi. Shh, sini lihat papa. Dadah bilang. Sini papa. Papa bilang dadah. Ayo kita unpacking dulu beberapa things. Time lapse begin. Oke, let's get some rest. Kita istirahat dulu, habis nanti lanjut malam kita mau dinner. Kita akan cari kafe-kafe lucu di sekitar sini, ya kan ya? Yeay. Betul? Ya kita akan cari kafe-kafe lucu lah buat makan malam, oke? Saatnya kita tidur dulu. Let's go. Oke, kita udah istirahat. Sekarang kita mau makan malam. Tapi kita tadi rencana mau keluar. Ini udah 6:30, lihat tuh, kabutnya udah turun. Dan ini dinginnya bukan main, makin malam ini akan makin dingin. Kalau kata warga sekitar bisa sampai 15 derajat 15 sampai 18 derajat. Nah jadi gue akan kasih lihat sama kalian gimana rasanya makan malam di resort ini. Jadi kita nggak perlu keluar gitu ya. Vibesnya kayak gimana, yuk kita lihat yuk. Wah, lampu dikasih tangga dikasih LED. Karena di sini pasti gelap banget emang kalau malam. We are literally in the woods. Nah tuh, jadi kayak glowing gimana, but it's foggy. It's a very foggy night. Dan semakin malam akan semakin foggy, semakin dingin. Baterai di sini cepat drain ya. Slowly. Ini keadaan kok lagi malam di resort sini. Ini bisa bakar api unggun nih. Kalau yang mau bakar api unggun di sini, tuh, sediain sudah. Halo Pak. Kita ke restonya aja deh. Enggak. Hah? Udah pegel gue. Enak Kak. Wow. Berasa dinginnya, angin gunungnya. See? Look at that. It's very foggy night. Yes. Capek? Enggak, belum. Bisa di atas. Itu masuknya bukan sih? Halo.
Halo, good night. Kita mau makan di sini boleh ya? Boleh, silakan. Hati-hati nak, jangan lari-lari. Jangan lari, hei, nanti jatuh. Salah satu keuntungan kalau pakai lensa manual. Kenapa gua lebih prefer lensa manual kalau lagi pergi-pergi kayak begini? Pertama, kadang kalau gua pakai lensa autofocus atau yang biasa bawaan dari Sony-nya, itu kadang baca white balance terus baca aperturnya tuh agak repot. Nah kalau gue pakai manual, gue bisa atur sendiri gitu loh, bukaan aperturnya mau gelap banget misalnya banyak cahaya atau terangnya lebay kayak begini. Jadi dalam kondisi ini lebay banget. Jadi dalam kondisi sebegelap apapun kita nggak akan pernah lose cahaya karena aperturnya tuh lebar banget. Ini gue aperturnya full, bukaan full aperturnya. Tapi ini terlalu terang pasti. Nanti editingnya susah. Jadi gue biasa apertur itu di ya segini lah. Nah, ini kan paling enak. Jadi tetap kelihatan sharp image-nya, terus everything still look bright, detail semuanya, dan ini gue pakai lensanya itu pakai fish eye. Nanti gue tinggal pakai correction image, jadi nanti nggak terlalu cembung gitu ya. Bisa nanti ada software di Final Cut Pro. So far so good. Jadi ada beberapa yang nanya kan, lu pakai lensa apa sih, lebar banget gitu, merek apa? Ini gue pakai TT Artisan 75 2.0. dan saya bagus banget, enak banget, dan sangat cocok kalau kalian untuk vlogging, apalagi di daerah-daerah gunung, daerah-daerah yang minim cahaya. Cocok banget ini karena bukan aperturnya gede banget. Ini bagian depan, tadi itu resto, terus sekarang kita lagi jalan ke bagian front office ya. Oke, di bagian front office kalau belum si tomat bobok dulu istirahat. Tadi gua baru habis bersihin kacanya sekarang udah bersih sama lampu, karena pas kita berangkat dia banyak banget binatang nempel, jadi harus dibersihin. Nah, sekarang udah bersih, kita cuci bagian depannya tuh, udah bersih tuh, udah gak ada binatang lagi. Bagian front office nya guys, ini parking spotnya. Di parking spotnya kalau kalian bepergian dengan banyak mobil, banyak keluarga, ya parking spotnya agak terbatas ya. Bumi alam tuh. Ini turun dari sini bisa nih, kalau mau turun ke villa gitu bisa banget. Sangat bisa. Ada beberapa tamu dan enak hari ini. Yuk kita balik lagi ke cafe ya, biar si tomat tidurnya bener hari ini, dia istirahat. Kasihan dia hari ini berpacu terus di jalan tol sampai 130 larinya. Semua pada bilang kan pas gua upload story, gila lu berani banget, mobil masih baru diajak lari segitu. Ya kan gua udah jalanin berapa ratus kilo gitu, dan akhirnya udah tau lah, dan itu nggak langsung dijor, langsung ditarik begitu kan, ada tekniknya. But full review tadi gue udah jelasin di jalan gimana rasanya bawa espresso merah ini, enak banget. Besok kita akan lanjut part hari kedua, jalan-jalan di sekitar Purwokerto dan Gunung Slamet. Oke, selamat tidur ya tomat. Sekarang kita balik lagi ke cafe. Kita lihat sekarang kita udah ready apa belum. Nah ini jalanannya super gelap ya guys. Nih kalau gue tutup aperturnya tuh, nah sekarang gue buka nih, tuh terang banget sampai ke sana terang betul. Nah ini kalau nggak diatur aperturnya baik-baik sampai sana, kita nggak bisa lihat apa-apa, tuh kayak ngeliat sorga. Nah kalau udah deket kayak begini, bukannya kita kurangin guys. Jadi di sini mana Levi? Jadi di sinematik tuh.
Udah? Ini cek minum cek urut. Udah, Boy? Ya, berdoa dulu. Ayo, makan yuk. Rifai, makan dulu, makan dulu. Paling enak lagi dinginin kayak begini sama pop mie dulu. Pesan sponsor banget ya. Rifai. Jangan masuk nih. Kita makan dulu ya guys. Gue makan dulu sama keluarga gue. Dia malah main sambal. Biarin aja dia kepedesan. Biarin, kasih aja. Kena baju itu. Apa? Di. Aduh. Udah kenyang. Makin malam makin dingin. Gimana, dingin banget gak? Dingin, very foggy. Foggy. Fogging kali. Oke, sekarang kita mau turun balik ke villa. Udah pada makan, udah diisi yang anget-anget. Tadi gua nggak videoin karena ya ngobrol terus makan ya kan. Biar quality time-nya nggak keganggu gitu. Nah di sini tuh, nah ini udah nggak bisa kelihatan apa-apa guys. Nih gue terangin deh aperture tuh biar kalian bisa lihat tuh. Tuh. Very foggy. Very foggy, ya betul. Foggy day di Gunung Selamat. Nih dinginnya. Lihat tuh. Awas, tangga. Oke. Yuk kita turun dulu yuk. Bahaya nih megang kamera kayak begini. Nggak kelihatan. Ini kelihatannya aja terang karena aperture gue naikin. Gelap sebenarnya ini guys. Ada api unggun guys. Iya. Itu ada api unggun kan. Api unggun itu buat bakar badan duduk ke barang. Ada jagung bakar juga ya say? Ada Levi, awas Levi. Ada jagung bakar. Oke, kita udah sampai di kamar dan saatnya kita mau mandi. Habis itu tidur. Aduh, udah driving selama 7 jam lebih non-stop. Jadi saatnya kita bobo guys. Oke, ini penutup untuk vlog day 1 trip to Gunung Selamat Purwokerto. Dan I will see you on my next video day 2 trip to Gunung Selamat Purwokerto. Oke, sampai ketemu besok. Bye.